Assalamualaikum rekan-rekan semua, rekan-rekan ASN dimanapun Anda berada. Kami hari ini akan memperkenalkan diri dulu. Di sebelah sana ada yang memakai jilbab merah, Ya. jangan sampai lolos. Bernama Mbak Dian Ratna Oktaningrum. Ya. Dia bekerja di mana, Mbak? Di SMP 6 Kebumen, Mas. SMP 6 Kebumen, jauh dari rumah saya. Ya. Kemudian ada satu lagi yang memakai jilbab warna ungu, ada Mbak siapa? Mbak Marta. Coba Ya. namanya lengkap siapa, Mbak? Marta Puspitasari. Bekerja di mana, Mbak? Di SMP Negeri 1 Bonorowo. Ya, Bonorowo, dekat dengan rumah saya itu. Juga saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Ivan Pratama Ardhani, guru PJOK dari SD Negeri 2 Pejagatan, Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kami bertiga adalah kelompok 1 dari angkatan 58 peserta Latsar CPNS BPSDM Regional Yogyakarta. Hari ini kami akan berdiskusi tentang penerapan nilai-nilai aneka oleh ASN di lingkungan atau di kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di tempat kami bekerja. Sebagai ASN, kita tentunya harus tahu apa itu nilai aneka. A itu apa, Mbak? Mbak Marta? Akuntabilitas. Akuntabilitas. Kemudian ada N. N itu nasionalisme. Kemudian ada E, etika publik. Kemudian K itu komitmen mutu. Dan A lagi apa, Mbak? Anti korupsi. Anti korupsi. Ya, yang sedang gencar-gencarnya kita atau pemerintah itu singkirkan atau berusaha dibuang jauh-jauh adalah tingkat korupsi yang sangat tinggi di negara kita. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan atau diskusi kita pada siang hari ini. Oh ya, sebelumnya diskusi ini adalah bagian dari tugas yang diberikan oleh tutor kami di PPSDM Regional Yogyakarta. Langsung saja kita menuju A yang pertama mungkin, Mbak. Coba apa saja yang kira-kiranya bisa diskusikan atau jenengan bisa sampaikan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Kemudian contoh-contohnya atau penerapan nilai-nilainya bagaimana? Silakan. Yang baju merah, yang paling muda, Mbak Dian. Nggak usah bawa umur ya, Mas ya. Ya, akuntabilitas itu kan suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Menurut saya nilai-nilai dasar yang termasuk kandungannya di dalam akuntabilitas salah satunya misalnya kepemimpinan, Mas Ivan. Karena biasanya suatu leader atau pemimpin itu sangat mempengaruhi juga suatu budaya kerja, suatu lingkungan atau instansi. Jadi biasanya kalau leadernya atau pemimpinnya baik, biasanya budaya kerja di instansi itu juga baik. Mungkin seperti itu. Apa ada yang menambahkan? Ya, silakan Mbak Marta. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Menurut saya, iya sama kayak seperti tadi Mbak Dian. Keteladanan dari pimpinan itu sangat penting untuk membuat lingkungan kerja itu menjadi mungkin lebih produktif. Terus dengan adanya contoh yang baik, jadi
semuanya bisa bekerja keras, bekerja sama untuk mencapai tujuan dari instansi yang juga tentunya tujuan dari negara kita, begitu. Ya, oke. Berarti untuk akuntabilitas sendiri menurut panjenengan berdua berarti sosok seorang pemimpin itu sangat menentukan keberhasilan dari tujuan suatu instansi ya. Ya, Karena ada jika pemimpinnya itu baik, mencontohkan yang baik, bisa menjadi teladan yang baik untuk bawahannya. Ya, kemudian selanjutnya ada lagi nggak aplikasi-aplikasi atau implementasi nilai-nilai akuntabilitas selain itu? Kalau misalnya di lingkungan sekolah kita biasa bikin SKP kan ya Mas ya Mbak, ya kan? Itu yang 6 bulan Ya, sekali itu betul, SKP. termasuk bentuk dari akuntabilitas juga bukan? Iya ya. iya. Iya. Ya, Menurut saya mungkin iya, soalnya saya juga SKP kan itu termasuk rancangan kerja ya. Iya, terus pertanggungjawaban kita Rancangan sama kerja, atasan. terus iya selama 6 bulan nanti dipertanggungjawabkan ke atasan, ya kan? Iya. Berarti itu termasuk juga untuk nilai akuntabilitas dari PNS. Ya. Iya, Terus betul. SKP adalah bentuk rancangan dari kita, kemudian kita laksanakan, kemudian juga nanti kita pertanggungjawabkan. Ya, mungkin masuk juga itu di akuntabilitas. Ada lagi enggak? kalau melaksanakan tugas atau memberikan pelayanan yang berorientasi hasil itu masuk ke akuntabilitas atau etika publik? Memberikan pelayanan. Jadi kita kalau bekerja itu yang tanggung jawab, yang disiplin kayak gitu, itu masuk ke akuntabilitas juga. Oh, akuntabilitas itu Mbak. Bisa Menurut saya itu masuk akuntabilitas. Ya. akuntabilitas ya. Dan bekerja Tapi sesuai. kalau perilakunya ke masyarakat itu menurut saya masuk ke etika publik juga ya. Iya. Iya, bisa dua sisi. Tergantung penerapannya ya, mau. Iya, betul. Oke. Ya, nggak usah terlalu serius, Mbak. Kita sambil senyum, menambah imun, menjaga mood, ya. Iya, biar sehat selalu. Terus itu akuntabilitas. Kita masuk ke nasionalisme. Saya contohkan, misalkan di lingkungan kita bulan ini adalah bulan di mana negara kita itu merdeka ya. Kemudian menurut penerapan nilai-nilai nasionalisme itu sangat banyak sekali di bulan ini. Contohnya kita memasang bendera di lingkungan rumah masing. Kemudian bergotong royong untuk menghias lingkungan sekitar kita dengan nuansa kemerdekaan. Kemudian kita menjadi panitia-panitia tahun kemerdekaan. Kemudian ada banyak lagi yang tentunya bisa kita lakukan. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah kita pun kita sebagai tenaga pendidik tentunya sekolah juga ikut serta ya Mbak ya. Memasang bendera, terus umbul-umbul itu, kemudian biasanya ada upacara daring Mas Iva. Ada banyak lagi. Oh iya, upacara pun selama pandemi ini kita upacaranya selalu virtual, tapi kita tetap harus hikmat mengikuti upacara kemerdekaan itu atau upacara hari-hari besar nasional lainnya. Menurut jenengan ada lagi nggak? Boleh nambahin Mas Ivan? Boleh sekali. Nambahin yang banyak. Kalau nasionalisme itu cenderung ke cinta tanah air ya. Jadi kalau misalnya bukan cintaku padamu Mbak, tapi cinta tanah air Mbak. Ya bukan. Boleh.
Jadi cinta tanah Ya. air ini kalau misalnya perwujudannya di sekolah, misalnya menjaga lingkungan sekolah kita, menjaga nama baik sekolah kita, juga itu termasuk kan rasa cinta tanah air kita atau nasionalisme kita di lingkungan kerja. Ya, saya menambahkan juga ya. Ya, Kalau Boleh. nasionalisme itu kita kan bisa dengan penerapan sila-sila Pancasila. betul. Sila 1 sampai sila 5. Nah, ini penerapan sila 1 terutama yang tentang agama. Nah, menurut saya dengan adanya landasan agama yang kuat, itu ASN itu mampu untuk menerapkan nilai-nilai aneka. Karena kan ya tentu aja kalau kita takut dosa, terus takut pertanggungjawaban di akhirat, nah pasti bisa melakukan pertanggungjawaban, terus pekerjaan dengan lebih baik gitu. Itu Kirain takut contoh yang masuk sila neraka nggak, Mbak? 1. Kan mau Ya diulang. iyalah Mas. Terus ada lagi yang mau kan nggak, Mbak? Nasionalisme. Oh, pakai baju adat, pakai batik itu juga termasuk kan Oh nasionalisme. iya, Ya, benar. Kita nasionalisme. bangga, Seperti batik kita yang kan kita bangga pakai. dengan budaya kita. Betul. Iya. Kita bangga dengan budaya kita. Contohnya kita selalu memakai pakaian adat pada tanggal 20 Satu. Tuh. Oke, yang Terus lanang itu pakai juga apa? kayak Gotong Pak royong Dalang itu, sesama pakai belangkon. Gotong sesama royong. rekan kerja. Apa yang digotong, Mbak? Iya, sama rekan kerja, terus juga mungkin sama siswa juga kan kalau kita. Nah, itu kan juga sila kedua. Nah, kalau ada kerjasama di antara itu di instansi kita ya sekolahan gitu terutama, nah itu bisa membuat sekolah tambah maju pastinya ya. Iya. Mm-mm. Ya. Iya, betul. Oke. Nasionalisme udah, akuntabilitas udah. Kita masuk ke yang ketiga. Etika publik. Ya, etika publik. Etika publik. Silakan. Etika publik. Apa itu etika publik, Mbak Marta? Coba. Etika publik kalau menurut saya itu berarti gimana kita pelayanan terhadap masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah berarti kan kita ke siswa, ke orang tuanya juga. Dan itu menurut saya juga sangat butuh yang namanya kontrol dari masyarakat. Misalnya seperti apakah selama pandemi terutama ya kita kan daring. Nah, apakah itu guru benar-benar mengajar, benar-benar ngasih tugas, terus nilainya juga seperti itu. Nah, itu harus ada kontrol dari masyarakat, terus dari kitanya sendiri juga harus selalu santun dan ramah dalam melayani masyarakat seperti itu. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin ini juga ya Mbak, dalam melayani masyarakat harus adil. Adil membedakan misalnya kita di lingkungan sekolah nggak karena si A anaknya pejabat atau apa kita lebih memperhatikan, tidak seperti itu, tapi kita juga harus memandang sama kepada semua siswa-siswa kita. Dan juga pelayanan publik juga harus berorientasi pada mutu kalau menurut saya. Apa hasil ya? Hasil atau mutu sama aja ya? Ya, mutu dan hasilnya tentunya ya. Begitu, Mas Ivan. Apa? Silakan Mas Ivan Dalam. Kalau saya cuma menambahkan sedikit saja dari pendapat-pendapat panjenengan, mungkin dapat ditarik kesimpulan itu di etika publik kita lebih ke sikap, ke apa ya, pelayanan, bentuk pelayanan kita ke masyarakat. Itu
tidak kalah pentingnya kita sebagai ASN bisa menunjukkan pelayanan yang konsisten, pelayanan yang diharapkan masyarakat. Kita bisa membantu dan memudahkan apa yang ingin masyarakat dapatkan. Contoh jika di sekolah kita memfasilitasi anak supaya berprestasi. Kalau dari saya misalkan dari guru olahraga, saya tahu bakat si A, si B, si C itu misalkan ada yang bakat sepak bola, kemudian ada bola voli atau atletik lari dan sebagainya. Kita sebagai pelayan mereka, kita memfasilitasi mereka, membantu mereka dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, dengan sikap sopan dan santun ramah, kemudian bisa membantu mereka untuk berprestasi. Gitu. Kalau dari Mbak Dian itu guru apa ya? Saya guru bimbingan dan konseling, Mas Ivan. Guru BK. Nah, itu apalagi guru BK itu tempat curhat-curhat. Iya. Guru SMP ya Mbak ya? Betul, Mas. Tempat, kemudian jika ada masalah mungkin kalau dari guru BK Mbak Dian itu membantu memberikan solusi terbaiknya buat anak didiknya yang bermasalah, kemudian bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahannya dia di sekolah, baik di rumah mungkin, karena mungkin anak SMP itu apa ya, yang saya ketahui itu sedang mencari jati diri apa ya Mbak. Jadi mudah terombang-ambing sama orang tuanya itu seolah-olah nggak percaya kayak gitu kalau dikasih tahu ya, kalau dinasihati seolah-olah nggak percaya. Tapi dia lebih percaya kepada temannya atau dia lebih mau terbuka atau mau bicara kepada orang yang dianggap dia memang sosok yang dia bisa contoh atau dia segani dan sebagainya. Iya. Betul nggak Mbak? Ya gitu nggak? Kayak guru BK aku ya. Iya, mirip. Jadi ibaratnya kalau anak Iya. SMP kayak terkenal lagi apa ya, ngeyel-ngeyelnya, iya nggak sih? Iya, betul. Iya betul. Jadi kita pelannya kita harus bisa optimal ya Mbak ya. Iya. Karena tugas-tugas jenengan itu salah satunya yaitu membantu mengatasi masalah tanpa masalah ya. Iya, tapi bukan pegadaian. Bukan pegadaian tapi ya. Kalau Mbak Marta sendiri guru apa Mbak jenengan? Saya guru PKN. PKN. Oh, apalagi nih Mbak PKN. Berarti nilai nasionalismenya harus tinggi nih Mbak. Itu teman-temannya disuruh semoga. pasang bendera belum Mbak? Oh, sudah sekolahnya dong. Udah full iya. upgrade bendera belum Mbak? Masang. Iya. Udah di depan rumah juga udah. Iya, ini sekolahnya Mbak Marta ini mantap. Pak Kepalanya juga mantap. Setiap hari syuting, diupload ke YouTube untuk pembelajaran siswa nih. Wah, keren. Bener nggak Mbak? Betul. Itu kan soalnya sama itu beliau, juga. Pak Kepalanya Mbak Marta, etika publikan. IT, dan IT-nya menjaga bagus, komitmen mutu. IT-nya Pak Kepala bagus itu. Iya. Ya, itu betul. kan menjaga itu Mas. Salah komitmen satu mutu SMP kita. Bagus, jadi pelajarannya masuk. Betul. Iya, teknologinya jalan. Insya Allah. Iya. Aku dulu daftar di situ Mbak tahun 2018, tapi aku ranking 5. Jadi nggak masuk passing grade dulu. Atau misalkan di SMP-nya Mbak Marta, itu juga menurut saya suatu bentuk pelayanan yang sangat bagus, karena saya juga tahu sendiri sih memang Bapak Kepala sekolahnya itu pernah bercerita kepada saya ketika ada di Klat Office 365 di Kuta Winangun, di Korwil saya juga menyampaikan bahwasanya di sekolah di SMP Bonorowo itu setiap pembelajaran gurunya difasilitasi untuk membuat video, kemudian diupload biar
siswanya tetap bisa belajar gitu, maksimal, optimal walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut saya ya itu bentuk pelayanan atau apa ya, etika publiknya bagus sekali itu. Ya, ada lagi nggak, Mbak? Udah kan? Ada lagi nggak? Apa lagi? Udah? Nah, Udah lanjut. ya, lanjut. Selanjutnya ya. Ya, Aneka, komitmen mutu. komitmen. Baiki. Wah, ya itu tadi Komitmen termasuk mutu komitmen itu. loh, Mas Ivan. Iya, tadi termasuk komitmen mutu. Iya. Menjaga kualitas. Contohnya SMP saya. SMP. Ya kan? Persis sekali ini sama SMP-nya ya, Mbak ya. Kan menjaga Ya, komitmen memang kita ya harus kan? bangga dan cinta dengan tempat kerja kita biar kita lebih semangat, lebih apa ya, biar kita lebih maksimal lagi dalam Iya, maksimal dalam menjadi bekerja. ASN yang agen perubahan. Kita adalah agen perubahan yang diharapkan oleh bangsa ini menciptakan perubahan yang positif ya. Iya. Komitmen mutu sepertinya sangat berkaitan dengan etika publik. Bentuk pelayanan yang bagus berarti mutunya adalah bagus. Kemudian cara apa ya? Cara bengkel itu kalau servisnya bagus berarti laris. Ya. Servisnya bagus, hasilnya bagus, berdidandani orang cepat rusak berarti mutunya bagus. Gitu enggak? Pelayanannya baik berarti apa namanya, tanggapan atau respon dari masyarakat baik berarti mutunya baik. Benar nggak sih, Mbak? Kayak gitu, Mbak? Iya. Outputnya Betul, juga Aku kan insya Allah. masih muda sekali, jadi aku belum tahu yang seperti itu. tidak usah meninggi gitu, Mas Ivan. Iya, terus Sepertinya itu ya, Mbak ya. E dan Iya. K-nya saling berkaitan. Mas Ivan. Sering sudah apa, Mbak? Komitmen Dalam Bu Guru, dalam. Gini Pak Guru, komitmen mutu juga itu termasuk dalam Nggih. misalnya kita ada upaya untuk perbaikan secara berkelanjutan gitu loh Mas Ivan. Misalnya kita ikut seminar, ikut workshop, itu juga cara Ya, kita betul. komitmen mutu ya. Iya. Ya. Kayak apa Selain ya? bisa untuk menambah angka kredit ya, Mbak ya. Buat itu kan ya. Sadar apa? Untuk meningkatkan kualitas diri gitu betul. kan. Ya, Jadi betul. sesuai bidangnya masing-masing, berkembang gitu. Iya. Ya. Waktu. Selanjutnya? Yuk lanjut. Anti korupsi. Selanjutnya, oke. Anti korupsi, wah ini Mbak, anti korupsi itu sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Sampai-sampai di negara kita itu membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu menunjukkan bagaimana mereka atau kita semua sebagai aparatur negara berusaha menghapuskan gratifikasi dan korupsi. Menurut saya itu kita jauh lebih baik upayanya, walaupun mungkin untuk segi penurunan di negara kita belum turun secara drastis. Paling tidak ada upaya seperti OTT, operasi tangkap tangan, kemudian upaya-upaya yang lain seperti sistem yang dulunya digunakan untuk gratifikasi dan sebagainya, sekarang sistemnya sudah mulai terbuka, menggabungkan antara kerja manusia dengan kerja teknologi atau mesin. Contohnya kita saja, nggak usah jauh-jauh. Dulu banyak kita dengar kalau mau jadi PNS nitip, terus ada uang titipan nih, titip anak saya ini mungkin seperti itu ya contoh kecilnya. Tapi sekarang kita tidak bisa karena apa? Sistemnya sudah bisa dilihat oleh semua orang. Berarti itu adalah
upaya dari pemerintah untuk menghapus gratifikasi dan korupsi di negara kita. Contoh sederhana yang kita lakukan di dunia pendidikan, misalkan wali siswa pengen anaknya ranking 1, kemudian kita dikasih kue, dikasih hadiah apa, mungkin seperti itu. Kita bisa menolaknya ya Mbak ya. Iya, Mungkin betul. seperti itu. Yang pernah saya dengar itu saudara saya ada di kota besar, memang masih ada yang seperti itu. Jadi kalau anaknya mau ranking bagus, nilai bagus, gurunya dikasih-kasih nih, kasih-kasih. Engko gurune riku, Akhirnya gurune pekewo, terus dikasih nilai bagus. Gitu. Siapa yang kasih paling banyak berarti dia ranking 1. Tapi Ya, menurut saya gimana seperti itu itu mutunya? adalah pembodohan. nah itu Kemudian harusnya misalkan ada nih, aturan yang tegas sama Iya. sanksi juga untuk iya hal-hal yang makanya seperti itu. itu. Terus contoh nih, misalkan ada pelayanan-pelayanan yang lain dengan menggunakan jalur dari belakang atau dengan uang-uang pelicin dan sebagainya, itu tentunya itu masih banyak ada di sekitar kita. Eh, Kalau dari Mbak Dian, tanggapannya Mbak, coba Mbak, atau mau menambahkan apa Mbak? Menurut saya kalau untuk masalah anti korupsi itu nilai-nilai dasar itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, Mas Irfan. Jadi kita bekerja itu harus jujur, jujur, terus habis itu Jujur. disiplin waktu. Karena ada juga kan korupsi waktu ya, misalnya datang cuman presensi, terus pulang, dan presensi lagi, itu termasuk korupsi waktu bukan sih? Iya dong. Ya, itu sebenarnya hal-hal kecil yang kadang Iya. kita tuh nggak sadar Tapi kita iya, memang ngelakuin kayak itu, gitu. gitu loh. Ya, jadi dimulai dari diri kita sendiri, maksudnya menanamkan dalam diri Iya, kita betul. sendiri. Gitu. Soalnya merubah orang kan juga susah ya, Mbak. Yang penting diri kita sendiri, nanti mungkin dilihat orang, terus orangnya bisa mencontoh Contoh. kita, seperti itu, iya. Terutama siswa, Betul. terus bisa dilihat masyarakat juga kan agak kurang pas kalau misalnya guru kok telat terus dan sebagainya. Ya, kalau sekarang Iya, sih Iya, nggak terlalu betul. wajib ya Mbak ke sekolah karena masih daring kan. Cuman kan iya, ada sekarang masih WFO daring. juga. Jadi ya sebisa mungkin Mm-mm. kalau pas WFO ya datang betul ke sekolah. Berangkat. Iya, sesuai jadwalnya. Betul. Oke, Mbak Marta, ada yang mau tambahkan lagi? Paling menambahkan yaitu kalau di instansi kita seperti sekolah ya harusnya ada aturan dan sanksi yang tegas ya Mas. Iya. Pak misalnya guru Betul. terlambat dan sebagainya mungkin pertama bisa ditegur oleh pimpinan. Nah nanti kedua ketiga mungkin ya langsung diambil tindakan. Tentunya seperti itu biar tercipta ya itu tadi lingkungan kerja yang baik gitu. Jadi nggak membudaya yang buruk-buruk, tapi kita rubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Memutus rantai ya. Ya. Nah, betul. Agen perubahan itu tadi. Ya, Pakai gorok, betul. Mbak. Memutus rantai pakai gorok. Ya, goroknya diri kita Ya, sendiri, Mas. sudah ya? Betul. Ya, Sudah ini? Yuk. sudah. Sudah, Mbak. Semuanya udah kita diskusikan ya. Jangan tarik kesimpulan, Po. Atau saya atau Mbak Marta? Kita Ya, saling bareng-bareng. tarik-menarik. Ya, Ya, intinya Ditarik kemudian dilepaskan. ya, Dari diskusi kita pada hari ini, kita nanti ini diupload di YouTube ya. ya. Teman-teman ASN dimanapun kalian berada, diskusi kami sudah belum selesai, sudah selesai, belum selesai, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kemudian ada beberapa poin penting yang menjadi catatan untuk kita semua sebagai ASN
atau aparatur sipil negara di Indonesia ini untuk mengimplementasikan nilai aneka, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, untuk akuntabilitas tadi kami berdiskusi, di situ adanya contoh dari kepemimpinan atau dari pimpinan kita yang bisa menjadi teladan yang baik agar kita bisa bekerja dengan baik pula, mencontoh ada teladan yang baik untuk kita dalam bekerja, kemudian kita bisa bekerja melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak tidak terlibat pada kepentingan Mbak, kepentingan kelompok, kepentingan perorangan itu. Kemudian ada nasionalisme, di situ kita lebih ke cinta tanah air, bagaimana kita bangga menjadi seorang warga negara Indonesia, NKRI harga mati. Di sini ada buku guru PPKN yang notabene adalah memberikan dasar-dasar nilai-nilai Pancasila ke siswa-siswi kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian sikap-sikap atau implementasi nasionalisme di lingkungan kerja maupun masyarakat itu ada beberapa. Contohnya tadi kita ikut memeriahkan hari ulang tahun negara kita, kemudian ada upacara bendera, walaupun virtual di masa pandemi, kita harus tetap hikmat mengikuti upacara tersebut. Kemudian ada memakai pakaian adat, kemudian apalagi Mbak? Memakai batik tadi apalagi ya? Memakai kemudian di etika publik menurut kami itu saling berhubungan dengan komitmen mutu. Etika lebih ke pelayanannya, kemudian mutunya itu hasil dari pelayanan itu sendiri. Di etika publik kita sebagai seorang ASN bisa melayani masyarakat secara sama, adil, kemudian tidak memilih itu anak siapa atau dia orang dari mana. Kita tidak membeda-bedakan pelayanan kita terhadap siapapun. Kemudian saling bantu, gotong royong. Kemudian di komitmen mutu kita seperti yang tadi saya sampaikan, kami diskusikan, di situ ada hubungannya dengan etika publik. Betul nggak, Mbak? Iya. Koreksi kalau saya salah, boleh. Etika publik, komitmen mutu itu adalah bagian dari etika publik. Ketika pelayanannya bagus, kemudian respon dari masyarakat itu bagus, berarti kita mempunyai mutu yang bagus juga. Di situ untuk meningkatkan mutu kita ada beberapa kiat-kiat seperti tadi yang disampaikan Mbak Marta. Kita meningkatkan kualitas diri dengan diklat ya Mbak. Ya, tadi Mbak Dian menyampaikan diklat. Bisa itu TIK, TI. Kemudian apalagi Mbak? Teknologi informasi. Mbak Dian atau itu. Mbak Dian. Apa Mbak? Tadi Mbak yang disampaikan Mbak. Ya itu tadi untuk upaya perbaikan berkelanjutan. Ya ada semacam evaluasi yang berlanjut untuk meningkatkan mutu-mutu kita. Setiap program itu atau setiap pelayanan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita
untuk kelebihannya itu ditingkatkan, untuk kekurangannya kita perbaiki. Begitu Mbak? Ya, betul. Betul. Ya, kemudian yang terakhir ada anti korupsi. Ini adalah korupsi adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Ini bahasanya keren sekali. Tidak terpuji. Ya, tapi terkutuk. Ini perbuatan yang terkutuk. Ini upaya-upaya dari yang sudah kita diskusikan tadi, kita berusaha menghapuskan korupsi dan gratifikasi. Misalkan kalau anaknya mau ranking 1, gurunya dikasih uang atau apa biar anaknya nilainya bagus, misalnya gitu, kita jangan mau. Kita nggak boleh terima kayak gitu. Kemudian untuk memperlancar urusan kita memakai memberikan uang atau kita yang diberi uang. Kita jangan seperti itu, nggak boleh. Nah, kita harus menjunjung tinggi derajat seorang ASN sebagai pelayan publik, sebagai aparatur negara yang baik. Kita nggak boleh kayak gitu. Kemudian apalagi Mbak? Memulai dari diri sendiri, Mas Ivan. Ya, Ya. benar. Kita harus tanamkan kebaikan itu dari diri sendiri. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk baik sementara kita tidak baik. Kita harus perbaiki diri kita dulu, baru kita menasihati orang lain. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian ada juga aturan yang tegas. Aturan yang tegas kepada setiap pelanggar. Jangan bahasa Jawa ra usah riku-riku. Ra usah pekewuh untuk menegur. Jangan takut untuk menegur. Jangan takut untuk menegur seorang pelanggar. Karena dari situlah kita akan banyak melakukan perbaikan atau meningkatkan kualitas dari ASN itu sendiri di nilai-nilai korupsi. Sepertinya itu ya Mbak ya yang sudah kita diskusikan tadi ya Mbak ya? Iya, betul Mas. Iya, betul. Sudah semua, ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan? Paling cuman mengajak teman-teman ASN yang ada dimanapun berada, mari kita untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Aneka agar kita menjadi ASN yang profesional. Paling Iya, betul. Kita menjadi agen perubahan yang ya kayak tadi ya, harus mengubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif agar citra PNS di masyarakat semakin baik dari hari ke hari, seperti itu. Ya. Sudah? Iya. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Dian dan Mbak Marta. Kita harus memperbaiki citra ASN di mata masyarakat, tentunya dengan hal-hal yang positif. Jadi kepercayaan mereka kepada ASN itu kembali lagi, lebih besar lagi. Kemudian dari diri kita juga, kita selalu memegang teguh nilai-nilai Aneka itu sebagai pedoman kita menjadi seorang ASN yang profesional, dapat diandalkan, dapat dipercaya, kemudian inovatif, kreatif, dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas. Sepertinya itu saja yang kami diskusikan. Tentunya semoga menjadi bahan atau menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua yang menonton diskusi ini. Tentunya saya sebagai mewakili teman-teman dari Mbak Dian, Mbak Marta, dan juga dari saya sendiri apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.